Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Pajak, Bapak Surya Utomo, staf khusus Menteri Keuangan, Bapak Justinus Prastowo, dan di sini ada Pak Iksan juga, Direktur PKP, ada Pak Yoga, Direktur PP1, dan Pak Estu, serta Pak Aim, Direktur Extend. Dan juga tentunya yang saya banggakan, saya hormati rekan-rekan media. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita melaksanakan media briefing di awal Agustus ini yang nantinya terkait dengan update penerimaan pajak semester 1, kemudian juga terkait dengan format baru NPWP, serta insentif perpajakan. Yang saya hormati Pak Dirjen, hari ini sudah hadir 22 Pak, di sini tercatat ada dari Liputan 6, Kumparan, Majalah Pajak, Warta Ekonomi, CNN, Antara, CNBC, Merdeka.com, DDTC, Bloomberg, Tribun News, Jawa Pos, Tempo, Investor Daily, Koran Tempo, Jakarta Post, Kata Data, Valid News, Detikcom, IDN Times, dan Kompas.com. Dan memang nih mesti saya kalau ketemu media briefing ini mesti ketemu sedikit ngabsen nih rekan-rekan ya. Karena kadang-kadang rekan-rekan suka ganti-ganti gitu. Jadi di WA saya tuh mesti saya ganti. Kemarin Lydia protes, saya tulis Lydia CNBC, dia bilang enggak Pak, saya udah CNN gitu kan. Jadi sering berubah-ubah. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, tanpa berpanjang waktu, kita akan mendengarkan briefing dari Pak Dirjen langsung nih hari ini. Nah, jadi teman-teman yang suka nanya, mana Pak Dirjen kok nggak pernah ngomong? Nah ini Pak Dirjen kalau ada waktunya pasti ingin ketemu. Ini Pak Dirjen yang minta langsung untuk ketemu teman-teman media briefing, karena kebetulan beliau hari ini ada sedikit keleluasaan waktu. Untuk itu saya persilakan Pak Dirjen untuk dapat memberikan briefing kepada rekan-rekan media. Terima kasih. Terima kasih Pak Nil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman wartawan yang saya hormati, saya cintai, dan juga saya banggakan. Ini lanjutin yang disampaikan Pak Anil ya. Udah lama kita nggak ketemu ya. Saya ketemu tuh dengan beberapa teman-teman tarik sono tarik sini ya, aku udah ngomong. Hari ini ada beberapa yang pengen ya kita menyampaikan update lebih lanjut lah. Kemarin Ibu Menteri beberapa hari yang lalu sudah sampaikan juga preskon mengenai ALKO posisi Juni 2022 ya. Nah saya pengen coba elaborasi beberapa, jadi sifatnya lebih menjelaskan lah paling tidak dari beberapa cerita yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Termasuk pun juga beberapa hal terkait dengan NIK barangkali ya. Setelah diluncurkan tanggal 19 kemarin ya, pada waktu resepsi hari pajak, banyak pertanyaan, juga banyak konfirmasi, dan di sebelah kanan saya ini Pak Prastowo juga sering bicara di publik, Pak Nil pun juga sering menyampaikan ke publik mengenai NIK dan NPWP yang menjadi salah satu platform reform kita ke depan. Teman-teman semua, mungkin yang pertama terkait dengan penerimaan sedikit update semester 1 2022 ini sebetulnya yang kemarin disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, saya pengen elaborasi saja ya. Bahwa sampai dengan ini mohon maaf nih, saya rada rada ngelokor suaranya. Rada ngelokor suaranya. Jadi sampai dengan bulan Juni 2022, penerimaan pajak seperti sampaikan kemarin sudah mencapai 868 triliun ya teman-teman ya.
Jadi kalau kita bicara ke target yang sudah postur baru 2022 sebagaimana di Perpres 98 tahun 2022 kan gitu ya. Capaiannya di 58,5%. Kemudian untuk pertumbuhannya sekitar 55,7% as of sampai dengan bulan Juni 2022 kan gitu tuh. Dan harapannya ini tetap konsisten sampai dengan akhir tahun. Nanti kita lihat pergerakan. Walaupun ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, ya kita mesti harus lebih waspada mengenai pergerakan harga komoditas juga kegiatan ataupun perkembangan ekonomi dunia. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah situasi sampai dengan akhir Juni 2022. Nah, nampak di sini teman-teman bahwa yang tadi tumbuhnya di 55,7, capaiannya 58,5% dari target dan nominalnya 868,3 triliun. Kalau kita coba belah, pisah gitu ya dari jenis pajak besar gitu ya, kalau kita kelompokkan, bahwa PPh non-migas itu kontribusi dari capaian sekitar 69, hampir 70% dari target sudah didapat dengan angka 519 triliun, 6. Kemudian PPN, pajak pertambahan nilai baik impor maupun dalam negeri, agregatifnya 300 triliun, sekitar 47,1% dari target. Kemudian PBB migas, PBB non-migas, itu di 4,8 triliun belum besar memang, 14,9% dari target. Sedangkan PPh migas mencapai 43 triliun atau 66,6% dari target penerimaan. Jadi ada beberapa yang kemarin juga sudah diadres oleh Ibu Menteri Keuangan, beberapa elemen yang memang menggerakkan atau memberikan kontribusi pada capaian penerimaan pajak sampai dengan semester 1 tahun 2022. Ada beberapa di antaranya mungkin dapat saya itemize di sini. Harga komoditas betul itu memberikan pengaruh. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga betul memberikan pengaruh, nanti kelihatan di PPN, baik dalam negeri maupun impor, menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di semester 1 2022 memang tumbuh signifikan dibandingkan dengan semester 1 tahun 2021. Kemudian yang ketiga, tahun 2021 memang masih banyak insentif fiskal diberikan ya hampir seluruh sektor untuk mendapatkan beberapa insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi sehingga dapat kami sampaikan basisnya relatif lebih rendah daripada situasi yang sebenarnya karena adanya pemberian insentif fiskal tersebut. Dan yang keempat, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 sudah diimplementasikan di tahun 2022 kemarin. Di antaranya program pengungkapan sukarela dan adjustment tarif PPN untuk PPN dalam negeri. Kemudian yang lain dapat kami sampaikan juga bahwa di semester 2 nanti ke depan diperkirakan ya, kami memperkirakan bahwa pertumbuhan masih cukup konsisten sejalan dengan pertumbuhan perkembangan ekonomi. Maka tadi kami sampaikan di awal dan Ibu Menteri pun juga sampaikan kita mesti harus waspada juga ya. Pertumbuhan ekonomi dunia, situasi ekonomi dunia yang mungkin menjadi titik cerita kemungkinan ada nggak yang merembes ke dalam negeri ini yang mesti harus kita waspadai karena pengaruh terhadap ekonomi akan memberikan dampak kepada penerimaan perpajakan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa penerimaan perpajakan itu adalah memang hasil dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bagus, insya Allah penerimaan pajak bagus. Dan kami expect memang mungkin agak sedikit kekuatan pertumbuhannya mengingat semester 1 kan basisnya juga lebih rendah, mungkin semester 2 kekuatan pertumbuhan kalau kita bandingkan dengan semester 2 tahun 2021 memang mungkin agak sedikit berbeda karena setting tahun 2021 kemarin semester keduanya sudah termasuk tinggi baseline-nya. Harga komoditas sudah mulai merangkak di paruh waktu kedua tahun 2021. Kemudian yang lain selanjutnya mungkin kalau kita melihat dari jenis pajak neto yang coba kami kumulasikan selama periode 6 bulan tahun 2021, teman-teman. Nampak di sini beberapa pergerakan kalau dilihat yang paling kiri berarti memperbandingkan 2020
dengan 2022. Dan kelihatan di sana warna biru yang di kanan lebih dominan daripada warna kuning kan gitu kira-kira. Jadi di tahun kemarin ada beberapa warna kuning di sebelah kiri garis kalau kita bicara kinerja kumulatif sampai dengan semester 1 2021. PPh 22 impor, PPh OP, PPh badan mengalami pertumbuhan yang negatif di tahun 2021 semester pertama. Dan sebaliknya untuk 3 jenis pajak tadi menunjukkan pertumbuhan yang positif di semester pertama tahun 2022. PPh 22 impor karena di tahun sebelumnya ada insentif pembebasan PPh pasal 22 impor. Untuk PPh badan khususnya karena ada diskon PPh pasal 25 untuk setengah tahun pertama di tahun 2021. Sehingga nampak di sini pertumbuhan yang signifikan. Di samping itu pun juga PPh badan sangat dipengaruhi oleh kinerja beberapa sektor komoditas yang memang membukukan capaian yang luar biasa di tahun 2021. Sehingga installment di tahun 2022 atau pembayaran massa di tahun 2022 plus PPh pasal 29 di tahun 2022 memang betul-betul tinggi didapatkan sehingga pertumbuhan untuk kedua jenis pajak tadi, PPh 22 impor dan PPh badan membukukan sesuatu pertumbuhan yang di atas 100%, 236% dan 136% untuk PPh badan. Kemudian untuk jenis pajak yang lain dapat dilihat di sini memang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Mungkin perlu saya highlight satu atau dua hal terkait dengan PPN dalam negeri dan PPN impor. Karena PPN ini merepresentasikan truly kegiatan ekonomi pada masa berjalan, walaupun PPN dalam negeri kami dapatkan penerimaannya itu 1 bulan agak lebih terlambat. Laporan dilakukan 1 bulan lebih belakang setelah kegiatan ekonomi dilakukan. Dan nampak di sini teman-teman untuk PPN dalam negeri tahun pajak 2022 semester 1 membukukan pertumbuhan 32%. Sementara PPN impor arus barang masuk, ada beberapa jenis barang di sana, baik capital goods maupun barang-barang yang diolah lebih lanjut untuk baik di dalam negeri tujuan peruntukannya maupun diekspor kembali, itu menunjukkan pertumbuhan sekitar 40,3% di semester 1 2022. Ini yang sering kami gunakan sebagai indikatif bahwa kegiatan ekonomi bergerak dari waktu ke waktu, itu nampak pada waktu kita mengumpulkan pajak pertambahan nilai. Jadi pajak atas transaksi yang dipungut setiap penyerahan barang dan jasa di dalam negeri. Kemudian yang di sebelah kanan ini gambaran saja bagaimana jenis pajak tadi bulan per bulan menunjukkan cerita. Dan yang paling bawah warna abu-abu itu adalah kuartal 1 kalau kita lihat. Jadi relatif untuk kuartal 2, Q2, jadi setengah semester tahun pertama tahun 2022, itu di Q2 itu sebetulnya sudah menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih kuat apabila kita bandingkan dengan pertumbuhan di Q1. Jadi di sini nampak khususnya kalau kami melihat pertumbuhan ekonomi dilihat dari PPN dalam negeri dan PPN impor, bahwa untuk Q1 PPN dalam negeri ada di 26,5%. Namun demikian kalau kita melihat di beberapa bulan berikutnya, mulai dari April, Mei, Juni, relatif pertumbuhan penerimaan PPN dalam negeri menguat, kecuali yang di bulan Mei saja. Jadi untuk 2 bulan yang lain menunjukkan pertumbuhan, dan ini pun juga relatif hampir sama dengan rata Q2 2022 kalau kita bandingkan dengan Q1 tahun 2022 ini. Jadi kalau kami melihat dari beberapa progresivitas penerimaan PPN, paling tidak terrepresentasikan beberapa kegiatan ekonomi di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2022 menunjukkan satu, dia lebih kuat daripada tahun 2021, dan di kuartal kedua sedikit lebih kuat sebetulnya dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022 itu sendiri. Kemudian untuk sektoral base ini teman-teman, saya mengelaborasi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan kemarin bahwa kalau kita melihat sektor usaha di tahun 2022 semester 1 ini ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 kalau kita bandingkan dengan tahun 2021,
seluruh sektor usaha menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2022 semester 1. Jadi warnanya biru ada di kanan semua ini, yang sebelah gambar sebelah kiri. Walaupun kalau kita melihat di tahun 2021 semester 1 ada beberapa sektor yang menunjukkan kinerja yang sebaliknya, negatif ya apabila kita bandingkan dengan tahun 2020. Jadi ini nampak di sini beberapa sektor yang memiliki size yang besar terhadap kontribusi penerimaan pajak, ada beberapa yang mungkin dapat kami sampaikan, kami address. Industri pengolahan, perdagangan, jasa asuransi, pertambangan. Ini yang paling besar kontribusinya, hampir di atas 9% ya masing-masing. Dan terlihat di sana pertumbuhan kinerja untuk beberapa sektor tersebut memang double bahkan triple digit untuk pertambangan. Jadi kalau kita jumlahkan 29 tambah 23, 52 tambah 11 itu berarti sekitar 64 tambah 10 sekitar 74% lah penerimaan. Kalau kita rata kekuatan pertumbuhan di sektor-sektor itu betul-betul menunjukkan representasi dari kegiatan ekonomi semester 1 tahun 2022. Khususnya lagi di industri pertambangan dan perdagangan. Kekuatan besar di sana, pengolahan tumbuh 45,1% secara kumulatif, perdagangan tumbuh di 62% secara kumulatif. Well, untuk pertambangan salah satu sektor yang memang mendapatkan dampak positif dari harga komoditas tumbuh di 286% di semester 1 tahun 2022. Dan secara per bulan kinerjanya pun juga kelihatan di sana teman-teman masih menunjukkan strong position ya kalau saya lihat untuk industri pengolahan rata di sekitar 50-an% di kuartal kedua, kemudian perdagangan pun juga di atas 60%, kecuali yang terakhir mungkin di bulan Juni ya, itu masih menunjukkan posisi di atas 60-an%. Pertambangan pun juga demikian walaupun agak sedikit berkurang di bulan terakhir Juni tahun 2022. Nah ini akan terus kita ikutin, terutama beberapa sektor yang memang sangat erat terkait dengan harga komoditi. Jadi kami terus melakukan istilah kata tracking, pengawasan terhadap sektor-sektor bersangkutan supaya ya kontribusinya relatif konsisten dengan pertumbuhan ekonomi atau kejadian perekonomian yang ada yang dihadapi oleh masing-masing sektor tersebut. Dan satu lagi yang kemarin disebutkan oleh Ibu Menteri Keuangan juga bahwa konstruksi ataupun real estate yang memberikan istilah kata trickle down effect yang lebih luas pada beberapa subsektor lain di perekonomian itu juga sudah membukukan pertumbuhan yang positif di 13% apabila dibandingkan dengan waktu yang sama di tahun 2021. Kemudian yang lain sama teman-teman, pergudangan juga membukukan positif, transportasi pun juga membukukan pertumbuhan yang positif. Dan insya Allah kalau kita melihat dari dinamika bulan ke bulan di tahun 2022 semester yang pertama, alhamdulillah kegiatan ekonomi sudah bergerak, pelonggaran untuk aktivitas juga sudah nampak di sana sehingga transaksi masyarakat bertumbuh dan bergerak positif dari waktu ke waktu. Sedikit lanjut ya, terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, slide berikutnya ini ada beberapa measures yang kemarin kita letakkan. Dan mungkin teman-teman nanti bisa melihat di situ dan juga dari beberapa diskusi publik yang saya coba cermati, ada beberapa nanti yang coba kami address di sini memang. PPS sudah selesai kemarin di bulan Juni tahun 2022 ini. Hasilnya disampaikan kemarin 61 triliun pajak yang disetorkan, pajak finalnya, jumlah wajib pajaknya 247.000. Kemudian jumlah harta bersih yang terlaporkan 594 triliun rupiah. Ini kira-kira gambarannya. Kemudian yang kedua mengenai pemungutan PPN oleh platform luar negeri yang menjual barang kena pajak tidak berwujudnya ke Indonesia. Ini kami ingin sampaikan update mengenai pergerakan jumlah PMSE luar negeri yang desain untuk memungut. Jadi kalau lihat di sebelah kiri di tahun 2020 kemarin kami baru bisa mengesain sekitar 51 platform vendor luar negeri yang melakukan transaksi ke Indonesia, barang-barang tidak berwujud
termasuk diantaranya kalau contoh adalah film, software, segala macam. Kemudian di tahun 2021 kami menetapkan 43 yang baru, dan setengah tahun 2022 ini kami menetapkan 25 PMSE yang baru yang memungut PPN atas transaksi dari luar daerah pabean Indonesia ke dalam daerah pabean Indonesia. Total PMSE-nya ada di 119 PMSE, dan sebelah kanan ini adalah total nilai PPN yang dipungut. Jadi kalau dari tahun 2020 nih, kalau kita lihat Juli sampai dengan Desember, dari 51 PMSE ya yang sudah diassign, itu sekitar 730 miliar yang dipungut, karena ada beda waktu pelaksanaan mulai pemungutan PMSE, dan sebagian dari PMSE itu kita assign agak ada di belakang mendekati akhir tahun kemarin. Kemudian Januari Desember disetorkan sekitar 3,9 triliun nilai PPN-nya. Dan di tahun 2022 setengah tahun ini sekitar 2,4 triliun rupiah. Jadi harapannya semakin banyak orang mengkonsumsi barang-barang tidak berwujud ya. Tadi seperti film, seperti musik, seperti halnya software, dan juga beberapa media yang lain. Nah ini yang kita minta mereka memungut, dan insya Allah lah dalam beberapa bulan ke depan paling tidak kita dapatkan lebih dari nilai 2,47 triliun ini bisa terkumpul untuk negara. Kemudian yang ketiga ini mengenai pemungutan pajak ya, PPh pasal 23 ataupun pasal 26. Jadi bunga yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri dan bunga pinjaman yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Jadi peer-to-peer lending ini dipungut oleh si siapa namanya itu ya. Jadi sebagai koordinatornya ya, kira-kira ya, itu yang memungut PPh 23 dan 26 kepada si pemodal, baik dia di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, berlaku mulai 1 Mei, namun demikian pelaporannya atau penyetoran yang dipungut dilakukan di bulan Juni. Jadi baru kali pertama sebetulnya kami mendapatkan laporan dari setoran PPh yang dipungut untuk peer-to-peer lending ini. Dan jumlahnya 60 miliar untuk PPh pasal 23, yaitu untuk yang di dalam negeri, dan 12 miliar untuk PPh pasal 26-nya. Jadi ada sebagian dari pemodal berasal dari luar negeri, dan ini sebagai koordinatornya fintech ini yang melakukan pemungutan, dan insya Allah nih kalau semakin cepat, semakin banyak kita lakukan, semakin banyak aktivitasnya, insya Allah pajaknya pun juga akan meningkat juga cukup cepat. Kemudian jenis pemungutan yang lain nih teman-teman, yang kemarin saya juga ditanya oleh beberapa pihak mengenai pajak atas cryptocurrency. Jadi yang kita pungut adalah pajak atas transaksi cryptocurrency-nya. Karena ini hampir sama dengan transaksi di bursa saham kan gitu ya. Yang kita kenakan adalah pajak yang terkait dengan transaksi dilakukan. Ada PPh pasal 22, yaitu penghasilan yang istilah kata diterima oleh pihak yang menjual kripto asetnya sendiri. Kemudian di sisi yang lain adalah PPN dalam negeri atas jasa pelaksanaan transaksi jual beli ini sendiri. Jadi nilainya adalah basisnya hampir sama, sehingga jumlah pajaknya pun juga hampir sama didapat, yaitu 23 miliar dan 25 miliar, sekitar 48 miliar. Ini situasi sama dengan yang fintech tadi, baru mulai diberlakukan 1 Mei 2022, dan kami baru mendapatkan setorannya ini di bulan Juni tahun 2022 kemarin. Jadi kalau pemungutan itu disetor di tanggal 10, kemudian kalau PPN disetor di paling lambat akhir bulan, di bulan Juni tahun 2022 kemarin. Kemudian yang lain terlihat di sebelah kanan mengenai implementasi dari penyesuaian tarif PPN 1% lebih tinggi dari 10% kemarin. Mulai di bulan April, kami juga sudah bisa cover dari transaksi impor dijalankan, karena April transaksi dalam negeri dilaporkannya di bulan Mei, sehingga Mei kelihatan di sana muncul
nilai sekitar 5,7 triliun, baik transaksi dalam negeri bulan April yang terlapor di Mei maupun transaksi impor di bulan Mei itu sendiri. Demikian pun juga untuk bulan Juni dan selanjutnya di bulan-bulan berikutnya. Jadi ini adalah salah satu dari implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang kita harapkan, kita yakinkan menjadi fondasi baru perpajakan Indonesia untuk yang lebih fair dan berkeadilan. Itu kira-kira update beberapa terkait dengan penerimaan. Kemudian saya ingin mengupdate sedikit mengenai NPWP. Jadi kalau kemarin bahasanya adalah penggunaan NIK sebagai NPWP. Jadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memang di sana dituliskan untuk nomor pokok wajib pajak. Bagi orang pribadi, ke depan kita akan menggunakan NIK. Jadi dengan Undang-Undang HPP dan kemarin tanggal 19 Juli, pada waktu resepsi hari pajak ya, kita lakukan di sini, kami mencoba untuk meluncurkan bahwa NIK yang dimiliki oleh wajib pajak selama ini dapat digunakan untuk melakukan akses atau transaksi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Akses transaksi layanan yang saat ini sedang kita buka adalah layanan, beberapa banyak layanan bisa digunakan. Jadi secara prinsip apabila wajib pajak sudah bisa menggunakan NIK-nya untuk login ke ke platform kami, jadi yang bersangkutan sudah bisa menggunakannya untuk melakukan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dan dalam beberapa kesempatan pun kami sampaikan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP bukan berarti membuat seluruh masyarakat wajib pajak harus membayar pajak. Karena NIK sebagai NPWP merupakan sarana administrasi perpajakan. Jadi mungkin saya sampaikan di sini NIK adalah sarana untuk administrasi perpajakan. Sama seperti yang selama ini kita gunakan, NPWP adalah sarana administrasi perpajakan. Namun demikian kalau kita bicara mengenai kewajiban perpajakan, kembali lagi ke hukum material masing-masing. Kalau kita bicara kewajiban pajak penghasilan, berarti bagi orang pribadi yang penghasilan sudah di atas penghasilan tidak kena pajak, barulah dia merupakan wajib pajak untuk kepentingan perpajakan. Apakah mereka harus membayar pajak? Kalau di atas PTKP, iya. Caranya seperti apa? Bisa dibayar sendiri atau dipotong, dipungut oleh pihak lain. Jadi secara garis besar mungkin dapat saya sampaikan bukan berarti menggunakan NIK sebagai NPWP memaksa orang yang di bawah PTKP atau di bawah penghasilan tidak kena pajak harus membayar pajak. Tapi NIK merupakan sarana pada waktu kita melakukan administrasi perpajakan. Dan ini yang kami letakkan pada waktu kami membangun sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Jadi sebagai common identifier-nya nantinya kita gunakan NIK. Oleh karena itu dalam proses yang dilakukan kami terus melakukan pemadanan. Kami memiliki basis data, Direktorat Jenderal Dukcapil, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang memiliki data dan informasi terkait dengan nomor induk kependudukan, kami terus lakukan pemadanan. Dan ini terus kami lakukan sampai dengan posisi pada waktu implementasi Cortex yang baru insya Allah akan dilaksanakan di Januari 2024. Jadi Cortex yang baru, ini mudah-mudahan saya minta doa teman-teman juga, nggak ada hambatan dan halangan pada waktu kami menyelesaikan pembangunan, dan betul-betul dapat kita implementasikan sebagai core system kami di tahun 2024 besok. Jadi menuju ke sana salah satu yang menjadi poin krusialnya pada waktu kita membangun sistem administrasi adalah adanya common identifier, suatu numeric value yang digunakan sebagai basis atau jangkar pada waktu sistem itu beroperasi. Nah, kami gunakan NIK sebagai basis dari administrasi sistem yang nanti akan kami aktifasi sebagai basis NPWP bagi wajib pajak yang memang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya ke negara kita tercinta. Jadi ke depan seperti itu, dan sekarang
setelah PMK 112 terbit kemarin, ada semacam transitional period sampai dengan 2023, NIK dan NPWP masih kami gunakan secara open, terbuka gitu ya. Jadi yang belum bisa akses dengan menggunakan NIK masih bisa menggunakan NPWP sebagai basis untuk mengakses sistem informasi layanan Direktorat Jenderal Pajak. Demikian pun juga kalau misalnya NIK-nya sudah bisa digunakan, masih bisa menggunakan NPWP untuk mengakses. Jadi sistem kami buka untuk bisa kedua jenis nomor ini bisa digunakan sebagai key untuk akses ke sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Dan harapan ke depan nanti masyarakat wajib pajak ini hanya memegang satu kartu aja, satu nomor saja, yaitu NIK. Untuk bertransaksi secara sipil, mungkin di beberapa tempat mengurus izin dan segala macam juga menggunakan NIK. Ke tempat kami pun untuk mengurus pajak juga bisa juga menggunakan NIK. Jadi akan lebih memudahkan masyarakat wajib pajak untuk bisa melakukan transaksi hubungan keperdataan dan sipil di negara Republik Indonesia. Itu terkait dengan orang pribadi. Jadi satu hal yang mungkin perlu di beberapa kesempatan juga Pak Pras sering ditanya nih pasti nih, Pak kalau punya NIK jadi NPWP saya besok bayar pajak dong, itu bahasa sederhananya kan gitu ya Pak Pras ya. Nah ini yang disampaikan terus ke pesan supaya apa? Supaya masyarakat aware ya namanya NIK itu pasti dipunyai oleh seluruh penduduk Indonesia. Bisa digunakan NPWP bisa, tapi kewajiban perpajakannya tergantung dari threshold masing-masing. Dan perlu juga saya sampaikan nih teman-teman ya bagi orang pribadi, itu dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kemarin ya, bracket yang 5% tarif itu kan diperluas ya, tidak sampai hanya di 50 juta, namun demikian sudah melebar ke 60 juta. Jadi interkorelasinya ada di sana, kami gunakan NIK sebagai NPWP, tapi untuk orang pribadi juga diberikan semacam apa namanya ya, semacam keleluasaan dengan perlebaran bracket tarif 5% yang tadinya sampai 50 juta menjadi 60 juta. Di samping itu pun juga sama kepada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang batasannya sampai dengan 4,8 miliar rupiah setahun. Atau kata kita bilang usaha kecil lah kira-kira ya. Itu ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kemarin, sampai dengan omset 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Jadi betul di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kemarin kita letakkan fondasi, kita dudukkan fairness-nya muncul, dan keberpihakan kepada masyarakat juga kita letakkan. Satu sisi kita mudahkan penggunaan administrasi NPWP-nya, kemudian yang kedua treatment perpajakannya juga kita berikan semacam keleluasaan bagi wajib pajak yang karyawan maupun yang memiliki kegiatan usaha sendiri. Jadi harapan kami dengan sering bercerita begini masyarakat juga memahami, oh ternyata kalau saya berusaha masih ada loh PTKP usaha lah paling tidak sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Walaupun tarif pajaknya cuma 0,5% kan gitu kira-kira. Tapi ada batasan sampai 500 juta. Jadi yang dikenakan adalah omset yang di atas 500 juta sampai 4,8. Tarifnya 0,5% sesuai dengan PP 23 kemarin. Kemudian yang lain untuk wajib pajak badan, sebetulnya format yang baru ke depan yang akan kita gunakan cuma nambahin 0 aja di depannya. Mungkin nggak terlalu problem karena masih menggunakan format NPWP yang lama. Nah mungkin yang wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha yang mungkin di beberapa tempat nomor pokok wajib pajaknya sama menggunakan NIK ke depan, hanya saja nanti akan kami tambahkan label ataupun nomor baru yang auto generated by system nanti ke depan dengan menggunakan Cortex, di mana lokasi kegiatan usaha wajib pajak tersebut berada. Jadi pada waktu bertransaksi membuat faktur misalnya, tinggal masuk ke dalam sistem menggunakan platform NIK sebagai NPWP. Kalau memang dia PKP ya nanti dia gunakan NIK tadi sebagai basis PKP-nya. Kemudian pada waktu membuat faktur pajak ya tinggal menambahkan identitas tempat kegiatan usaha. Jadi lokasi kegiatan usaha sebetulnya kita ngikutin dari beberapa pola administrasi daerah, kita gunakan nomor itu dan nggak perlu dihafal karena akan di auto generated oleh sistem informasi yang kami coba pasang.
di tahun 2024. Jadi ini yang terus kami coba implementasikan dan transisinya sama tadi teman-teman, kami coba upayakan ke transisi sebelum implementasi Cortex. Jadi sampai dengan akhir tahun 2023. Itu masih transaksi bisa digunakan dengan menggunakan nomor-nomor yang selama ini kita gunakan. Kemudian yang lain ini mengenai updating dari data dan informasi yang disampaikan. Nah, pada kesempatan ini barangkali saya pun juga ingin menghimbau kepada masyarakat wajib pajak dengan penggunaan NIK sebagai NPWP, mohon juga profilnya, alamat, nama, kemudian jenis kegiatan usaha pun juga perlu untuk dilakukan updating. Penyesuaian pemutakhiran. Karena namanya identitas wajib pajak itu pasti wajib pajak yang tahu. Sehingga dengan mencoba untuk menggunakan NIK, harapan kami pun juga sekaligus mengupdate mengenai data dan informasi wajib pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi betul-betul ini yang coba kami harapkan dengan implementasi atau peluncuran kemarin. Satu sisi NIK kita bisa gunakan untuk akses terhadap sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian di sisi yang lain harapan kami termasuk pembaharuan pemutakhiran informasi yang ada. Khususnya alamat email. Jadi kalau alamat ini kami gunakan untuk reaching out wajib pajak, nomor telepon pun sama. Bagaimana kami komunikasi dengan wajib pajak lewat email, lewat telepon, kemudian pun juga lewat surat menyurat. Jadi mohon kiranya kalau memang ada hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian perbagian pemutakhiran, wajib pajak dapat melakukannya. Dan dalam proses ke depan bagi yang nicknya mungkin belum dapat valid untuk menjadi key access ke Direktorat Jenderal Pajak, itu ada beberapa yang bisa dilakukan, bisa para wajib pajak masuk ke laman kami dengan menggunakan NPWP sebagai key access-nya, kemudian lakukan updating terhadap NIK-nya ataupun juga terhadap informasi yang lain, simpan kemudian log out dan silakan masuk lagi dengan menggunakan NIK sebagai key access-nya. Itu sudah bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat wajib pajak. Jadi secara sistem kami sudah bisa melakukannya dan ini yang terus kami lakukan dan terhadap masyarakat wajib pajak yang belum valid nanti kami akan minta atau berikan klarifikasi terhadap data dan informasi yang ada di dalam sistem informasi kami. Jadi di samping wajib pajak juga melakukan pemutakhiran secara mandiri, kami pun juga akan melakukan reaching out kepada masyarakat wajib pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa informasi yang menjadi basis dari profil wajib pajak kepada kita semua. Kemudian yang ketiga nih mengenai insentif perpajakan, tapi sebelum insentif perpajakan, kemarin pada waktu hari pajak ada satu lagi yang coba kita luncurkan, yaitu, ini nggak ada di slide ya, yaitu validasi SSP PPH final atas pengalihan tanah dan bangunan. Lama ini validasi dilakukan oleh wajib pajak atau oleh kuasa wajib pajak di kantor pajak. Kalau oleh wajib pajak bisa dilakukan secara online, tapi kalau oleh pihak lain dalam hari ini notaris misalnya sebagai contoh sebagai pihak yang di tengah yang memberikan assessment terhadap transaksi, itu biasanya dilakukan secara offline ke kantor pajak kami. Nah, dengan PMK yang terbaru kemarin nomornya 113 ya kalau nggak salah ya, kami membuka ruang untuk kemudahan validasi SSP, pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan. Bukan hanya lagi dilakukan oleh masyarakat wajib pajak, namun demikian dapat dilakukan oleh notaris, yaitu pihak yang memang berada dalam posisi sebagai pihak yang melakukan assessment ataupun pihak di tengah yang menjembatani transaksi pengalihan tanah dan bangunan ini. Karena urusan kaitannya nanti dengan pendaftaran aset tersebut di kantor BPN. Jadi mulai bulan kemarin setelah kita luncurkan, notaris dapat menggunakan akses itu.
paling tidak mengurangi atau memberikan kemudahan lah bagi notaris, nggak perlu berduyun-duyun ke kantor kami membawa SSP untuk divalidasikan. Tapi cukup dengan menggunakan akses dari portal DJP, masyarakat notaris yang memang melakukan viewing transaksi itu dapat dilakukan oleh yang bersangkutan di mana saja dengan menggunakan akses notaris itu sendiri. Jadi akses granted kepada notaris, notaris bisa melakukan transaksi, bisa melakukan uji atas validitas SSP yang dilakukan lewat portal Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini harapannya adalah terus memberikan kemudahan kepada masyarakat. Karena kita sadari, kita pahami bahwa transaksi pengalihan tanah dan bangunan itu memang transaksi yang cukup besar secara volume kan gitu ya. Paling tidak mengurangi intensitas ataupun interaksi masyarakat wajib pajak kepada teman-teman kami di kantor pelayanan pajak yang melakukan ataupun yang memberikan dukungan servis untuk layanan validasi SSP itu sendiri. Kemudian melanjutkan ke yang terakhir ini terkait dengan insentif. Mungkin Pak Iksan bisa jelasin yang insentif Pak Iksan. Ya, suara saya lama-lama sember nggak apa-apa ya. Saya minta Pak Iksan boleh ya. Nah, biar Pak Iksan yang jelasin dulu insentif dulu, nanti habis itu kita buka forum diskusi Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Tak pinjemin. Ayo udah. Ini tak pinjemin. Oke, Pak. Saya pos ke bawah. Pak Iksan nggak apa-apa. Oke, baik Pak Dirjen, Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen berkaitan dengan insentif perpajakan. Jadi sesuai dengan perubahan atas PMK nomor 226, PMK tahun 2021. Jadi untuk PMK 113 tahun 2022 ada perubahan pemberian insentif pajak terhadap barang yang ada di PMK 226 yang masih diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Jadi ada perpanjangan pemberlakuan pemberian insentif terutama untuk SDM yang bergerak di bidang kesehatan berdasarkan PP 29 tahun 2020. Kemudian juga ada PMK 114 terkait perubahan PMK 3 tahun 2022 tentang wajib pajak yang terdampak pandemi coronavirus. Jadi pada prinsipnya kita semua memandang bahwa pandemi COVID-19 ini kan belum berakhir ya. Artinya masih ada dampaknya lah, makanya diperlukan perpanjangan waktu insentif sampai dengan akhir Desember tahun 2022. Nah, detailnya mungkin di slide berikutnya. Jadi di PMK 113 ini ada periode perpanjangan pemberian insentif sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Di sini wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang memproduksi vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID ya atas perolehan bahan baku vaksin atau obat COVID-19. Kemudian juga wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi yang memproduksi vaksin atau obat. Nah, BKP dalam rangka penanganan COVID ini itu mulai dari obat-obatan, vaksinnya itu sendiri, kemudian juga ada peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi COVID, termasuk peralatan pelindung diri dan juga peralatan dalam rangka perawatan pasien. Itu adalah subjek-subjek yang mendapatkan insentif. Jadi ada pihak tertentu seperti badan instansi pemerintah, rumah sakit atau pihak lain, kemudian industri farmasinya sendiri, dan juga wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat. Nah, jenis pajak yang
yang diperpanjang sampai dengan Desember tahun 2022, ini ada yang slide berikutnya itu ada PPN dan juga ada pajak penghasilan. Nah, untuk PPN sendiri itu adalah PPN DTP atas penyerahan BKP untuk penanganan COVID-19 oleh pengusaha pajak kepada pihak tertentu. Kemudian juga ada PPN DTP atas penyerahan BKP atas bahan baku vaksin oleh PKP kepada industri farmasi. Kemudian juga ada PPN DTP atas penyerahan BKP berupa vaksin oleh industri farmasi. Kemudian untuk pajak penghasilan, ini ada fasilitas pembebasan dari pungutan PP pasal 22. Ini atas pembelian BKP untuk penanganan COVID oleh pihak tertentu. Kemudian juga ada pembebasan PP pasal 22 atas penjualan barang untuk penanganan COVID oleh pihak ketiga pada pihak tertentu. Kemudian juga ada pembebasan PP pasal 22 atas pembelian bahan baku oleh industri farmasi. Nah, atas tambahan penghasilan yang diterima oleh sumber daya manusia di bidang kesehatan, ya, itu dikenakan PPh 0% dan ini sifatnya final, ya, artinya nggak bayar pajak. Kemudian juga untuk wajib pajak yang sudah memiliki SKB, surat keterangan bebas berdasarkan PMK yang lama 226, untuk memperoleh fasilitas ini harus mengajukan permohonan SKB kembali berdasarkan PMK 113. Jadi baik PPN maupun PPh ini itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya adalah apa yang sudah diterima sampai dengan Juni itu diperpanjang sampai dengan Desember tahun 2022. Mungkin itu Pak yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iksan. Tadi saya SOP sih setelah betah, makanya saya minta Pak Iksan untuk ambil mikrofon dulu. Jadi sebelum saya buka ini teman-teman, tadi sedikit klarifikasi aja bahwa tadi yang validasi tadi bukan PMK tapi Perdirjen nomor 13. Nomor 08. Oh, itu yang lurahnya di sana tuh. Nomor 08 rupanya Perdirjen 08 tahun 2022. Ini mohon maaf. Kalau nomor-nomor biasanya saya udah agak lupa nih kan gitu ya. Tapi paling tidak saya klarifikasi tadi untuk kemudahan validasi lebih ke arah aktivitas layanan dengan Perdirjen nomor 8 tahun 2022 tanggal Pak Istu? Tanggal 14 Juni ya. Berlaku 14 Juli 2022. Jadi pas hari pajak kami meluncurkan itu karena hari pajak adalah tanggal 14 Juli kemarin. Oke, itu saja teman-teman yang mungkin bisa saya share di awal untuk bahan kita berdiskusi. Pak Nil silahkan bagaimana kita mau mengorganize diskusinya. Saya kembalikan kepada Pak Nil. Apa yang ngomong? Pak Pres. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Dirjen dan Pak Iksan tadi melanjutkan sedikit. Baik, di sesi berikut kita akan coba membuka kesempatan kepada rekan-rekan media. Mungkin tiga, nanti kita bikin beberapa batch ya. Dari 3, mulai dari depan dulu ya. Silakan dari iNews ya. Selamat siang. Selamat siang Pak, saya Ajo dari iNews MNC. Pak Pras, apa kabar? Pak Suryo dan Bapak-Bapak sekalian. Izin Pak bertanya terkait dengan statement penutupan Bu Menteri kemarin kan menyinggung tentang pengurangan insentif Pak. Sebetulnya pengurangan insentif itu apa sih Pak yang akan dikurangi? Apa insentif nakes yang di PMK 113 tadi atau insentif lain seperti PPNBM kendaraan bermotor atau PPN DTP perumahan atau seperti apa sih Pak? Itu satu Pak. Yang kedua tentang situasi yang sedang ramai Pak diperbincangkan terkait PSE yang sedang diblokir oleh Kominfo. Sudah adakah komunikasi Pak
tentang berapa lama pemblokiran itu, karena ini kan menyangkut dengan penerimaan PMSE Pak, tadi kan setengah tahun aja udah hampir 2,5 triliun tadi kan angkanya. Nah ini ada potensi loss gak Pak kalau seandainya pun itu, karena ada kemungkinan Kominfo bilang bisa permanen itu kalau memang mereka nggak mau daftar gitu kan. Sementara beberapa PSE yang ditutup itu kan aksesnya saya tahu sudah masuk ke pemungut PMSE Pak di DJP gitu. Terus apakah DJP juga membantu menjembatani Pak? Karena kan komunikasi DJP sudah lebih dulu gitu lah. Oh, karena ini kan menyangkut penerimaan yang ke depan sangat berharga juga gitu Pak untuk negara gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin dua lagi, nanti biar sekaligus dijawab. Silakan. Ini yang depan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saya Wibi Pak dari Bisnis Indonesia. Izin Pak Suryo, saya ngirim WA ke Bapak barusan tabel data mengenai prognosis penerimaan pajak 2022. Itu sumber datanya dari laporan semester 1 APBN Pak 2022. Di sana kan ada keterangan soal target berdasarkan Perpres 98 2022. Nah, di bagian PPN itu tertulis kalau outlook penerimaan 2022 full year itu 599 triliun. Itu lebih kecil daripada target Perpres 98 2022 Pak. 639 triliun. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Datanya udah saya kirimkan via WA Pak. Tapi itu sebenarnya outlooknya lebih tinggi kalau dari asumsi awal APBN 2022. Nah, kira-kira kenapa sih Pak kok outlooknya PPN dan PPNBM itu malah nggak sampai ke target Perpres 98? Padahal kan berulang kali disampaikan kalau konsumsi sekarang sudah bagus dan implikasinya PPN itu sebenarnya bisa tumbuh dengan baik gitu. Itu pertama. Lalu kedua Pak, tadi melanjutkan dari Bang Ajo soal PSE. Sebenarnya kewajiban perpajakan dari perusahaan luar itu apa aja sih Pak? Maksudnya gini, kalau sebelumnya kan perusahaan yang punya jasa di Indonesia, dia harus memungut PPN atas transaksinya. Tapi selain itu ada kewajiban perpajakan lain nggak? Kalau dia punya perusahaan di sini kan emang wajib gitu ya, itu berulang kali disampaikan. Tapi kalau yang perusahaannya di luar, layanannya sampai ke sini, nah selain PPN ini gimana? Apakah ada kewajiban perpajakan lain atau enggak? Karena sering disampaikan juga PSE ini berkaitan dengan nantinya legalitas pemerintah untuk menarik pajak dari entitas tersebut. Tapi jadi kontradiktif karena yang udah resmi jadi pemungut PPN aja malah diblokir gitu. Jadi pengen dapat gambaran sebenarnya konteks perpajakannya gimana dari kondisi itu. Itu aja sih Pak, 2 poin. Terima kasih. Terima kasih Mas Widi. Jadi teman-teman ini biar nanti bisa kebagiannya lebih banyak. Satu orang mungkin bisa 1 atau paling banyak 2 pertanyaan ya. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi Bapak, saya Bidara dari Harian Kontan. Pak, mau bertanya terkait penerimaan pajak mungkin di bulan Juli ya. Harga komoditas kan jadi salah satu penyumbang penerimaan pajak di semester 1 kemarin. Nah mungkin apa boleh minta gambaran gitu Pak, penerimaan di bulan Juli gimana? Karena ada beberapa harga komoditas yang sudah mulai turun nih. Kalau boleh sih mungkin ada angka kisarannya. Nah terus jadi mungkin bagaimana penerimaan pajak di Juli ini, terus apakah penurunan harga komoditas ini ada pengaruhnya ke penerimaan kita dan mungkin jenis pajak apa aja sih yang masih kuat nih di bulan Juli itu. Terus juga nggak bosan Pak untuk tanya update soal rencana pajak Natura dan mungkin aturan turunan yang belum ada, apakah sudah ada sekarang? Terima kasih Bapak. Pak Bidara, silahkan Pak, mungkin bisa kita jawab dulu untuk 3 pertanyaan ini. Baik, terima kasih Mas Ajo, Mas Wibi, dan juga Mbak Bidara. Wah, aku dulu pernah tinggal di Bidara Cina tuh belakangnya Indomobil. Itu ada kelurahan Bidara Cina di situ. Iya kan? Baru tinggal 2 bulan banjir, kena juga banjir kita. Oke, mengenai insentif, nah ini kalau insentif ini kan sebetulnya tujuan pemberiannya kalau terkait dengan pemulihan ekonomi nasional kan memang kepada sektor-sektor yang memang pengen didorong untuk tetap
survive dan bisa memberikan kontribusi ke depan gitu ya Mas Ajo ya. Dan setiap pemberian insentif ini kan terus kita lakukan evaluasi. Dan tadi kalau kita lihat beberapa sektor kan sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif kan. Kalau kita lihat jalan sequence waktu pemberian insentif ya, jadi ada beberapa sektor kalau yang memang sudah mampu ya kita kembalikan ke kondisi yang awal kan gitu tuh. Nah tinggal kemarin kan yang sekarang masih ada ini kan insentif yang diperpanjang tadi sampai dengan Desember. Dan mungkin yang kendaraan bermotor sama rumah kan gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari beberapa sektor, nah ini kan kita akan evaluasi nih, seperti yang saya sampaikan kemarin. Sebelum, kalau nggak salah kan berakhirnya di September ya. Nanti untuk yang berakhir di September, sebelum September berakhir kita lakukan evaluasi. Sama pun juga dengan yang 2 kemarin, yang tadi disampaikan Pak Iksan, 112 PMK ya Pak Iksan ya. Itu kan kita evaluasi, ternyata kita memutuskan oke kita perpanjang sampai dengan akhir tahun ini. Jadi secara konteks bahwa insentif ini memang diberikan untuk mendorong. Kalau insentif yang sudah ada selama ini ya tetap dia akan jalan, tapi untuk insentif tertentu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional memang sangat spesifik didesain untuk mendorong sektor-sektor yang memang membutuhkan dukungan pada waktu overcome dari situasi COVID yang selama ini kita rasakan. Kemudian terkait dengan PSC tadi yang diblokir, mungkin dapat kami sampaikan, kami akan terus komunikasi dengan Kominfo. Tapi yang saya dengar kan ada kesempatan diberikan sampai dengan 5 Agustus ya. Nanti kita lihat ya seperti apa progresnya ya. Tapi kami akan berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo terkait dengan hal ini. Kemudian terkait yang lain ini terkait potensial loss nih, dan juga saya mau nyambung dengan yang disampaikan oleh tadi Bidara ya kalau nggak salah ya. Mengenai kewajiban perpajakan, jadi kalau PMSE ini itu adalah pengusaha dari luar negeri yang menjual sesuatu namanya barang tidak berwujud ke Indonesia. Ini contoh aja lah beberapa lah, kita kan langganan TV ataupun media lagu ya, sebut aja Netflix sama Spotify kan gitu kan. Mereka kan pihak yang menjual lagu untuk dinikmati oleh orang Indonesia, menjual film untuk ditonton oleh orang Indonesia. Yang memungut adalah yang bersangkutan, Netflix dan Spotify. Nah, PSE ini kedudukannya di mana nih yang mesti harus kita letakkan. Kalau memang dia adalah sama seperti Netflix, ya berarti ada sesuatu yang mungkin tidak dapat dia lakukan. Tapi kalau kami melihat PSE ini kan sebagai pihak yang di tengah yang melakukan clear transaksi ya. Saya mudah-mudahan nggak salah nih. Kalau salah nanti saya coba dalamin lagi. Kalau memang dia ada sama seperti pihak-pihak tadi, ya berarti ada keterlambatan dalam pemungutan PPN-nya. Tapi kalau pihak tadi dia bisa melakukan transaksi sendiri dengan menggunakan infrastruktur yang ada, ya dia tetap melakukan pemungutan PPN. Itu yang mungkin perlu harus kita dudukkan dulu. Makanya saya pengen persis kira-kira seperti apa sih yang konstelasi yang ada. Saya belum komunikasi persis. Kemarin saya baru mendengar dan saya pengen ngobrol dengan teman-teman dari Kominfo. Itu kira-kira Mas Ajo dan juga teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan kita tidak terganggu lah. Tadi Bibi tadi nih, kewajiban perpajakan pemungut tadi ya, dari Bibi ya. Jadi kewajiban perpajakan ya seperti itu, karena mereka berada di luar negeri, mereka bertransaksi dengan orang Indonesia. Kalau PPN PMSE-nya dipungut oleh pihak yang bersangkutan. Yang menjual barang tidak berwujud, kami mendefinisikannya sebagai barang tidak berwujud itu. Kemudian yang lain terkait dengan prognosa penerimaan PPN ya, kalau tadi saya dikasih kirim gambar ini ya, sebetulnya Desember ini semester kedua dan semester 1 ya, kok mengalami perbedaan gitu ya, kalau tadi nangkapnya dengan 2021. Tapi nggak apa-apa kita lihat, karena uncertainty ini kan masih menjadi kewaspadaan ya ini ya, karena tadi kami sampaikan bahwa namanya pajak itu kan ujung dari kegiatan ekonomi. Tadi disampaikan juga oleh Bidara tadi barusan. Ini harga sudah mulai mengalami kontraksi kan gitu ya. Jadi kami dalam memperkirakan pun juga lebih waspada lah, lebih hati-hati juga ya. Ini yang sudah ada di 2022 ini ya kemarin ya, habis lapsem ya. Jadi sepenuhnya kami mencoba untuk cukup prudent, hati-hati lah paling tidak. Memperkirakan, karena kita nggak pernah tahu tuh harga komoditas mau kemana ya.
kita juga nggak pernah tahu harga komoditas ternyata bergerak luar biasa di tahun 2021 kemarin dan awal 2022 ini. Termasuk pun di tahun 2023 kita juga belum tahu. Jadi pelan-pelan kami mengekspek yang muncul di tabel yang Bibi sampaikan tadi kan gitu tuh. Jadi kami optimis, namun demikian kami juga mesti harus waspada terhadap pergerakan harga komoditas yang terus akan kita ikuti dari waktu ke waktu. Yang Bidara sampaikan terkait dengan penerimaan Juli, insya Allah kita akan sampaikan nanti pada waktu preskon Alko ya. Jadi kisarannya ya nanti kita sampaikan pada waktu pada waktu Alko di bulan Juli, Alko untuk Juli ya berarti sekitar Agustus ya. Mudah-mudahan bisa lebih clear kami menyampaikan. Kemudian terkait turunan dari beberapa ketentuan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan kan gitu ya. Ini yang di belakang itu ada Pak Estu, ada Pak Yoga tuh di sana tuh. Itu PP sedang terus bergerak kan gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan segera mungkin. Dan kemudian ada beberapa terkait dengan pajak penghasilan. Ya kalau saya lihat pajak penghasilan nanti relasinya dengan tahun pajak ya Pak Estu ya. Jadi itu akan diberlakukan untuk tahun pajak, bukan transaksional stage, tapi lebih ke arah tahun pajak. Nanti kita coba lihat ya. Jadi kami terus sedang susun, dan kami paling tidak harmonisasikan, dan saat ini 4 PP sedang dalam proses harmonisasi sama finalisasi ya, Pak Yoga sama Pak Esu ya betul ya, kalau nggak salah 4 PP ya. Ini mudah-mudahan segera dapat kita selesaikan, sehingga untuk aturan turunannya baik PMK maupun aturan turunan yang lain segera dapat kita juga luncurkan. Kalau kemarin 16 saja udah banyak ya, mungkin besok lebih lagi tuh kira-kira aturan turunan, aturan pelaksanaannya. Jadi mungkin ke depan Pak Anil ya kita perlu duduk bareng saling ngobrol tuh. Saya nggak tahu 16 kemarin sudah semuanya tervalidasi atau belum ya untuk teman-teman wartawan. Kalau memang belum ya mungkin kita bisa bikin round untuk bercerita, dan nanti setelah 4 PP-nya Pak Estu sama Pak Yoga untuk pelaksanaan undang-undang HPP ini rilis gitu ya. Ya mungkin PMK-nya juga lebih dari 16 ini. Kalau nggak salah tuh kemarin saya lihat. Perlu kita ngobrol sambil pelan-pelan nih. Digest cerita mengenai regulasi yang akan diterbitkan. Walaupun sifatnya penyempurnaan. Karena existing ada, kita lakukan sedikit perubahan sehingga regulasi yang baru pun menjadi penting untuk dimutakhirkan lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu kira-kira gambaran dari beberapa pertanyaan. Jadi untuk yang khusus yang PSI nanti saya tak komunikasi dengan Kominfo ya, kalau komunikasi dengan saya belum bisa menjawab lebih clear ya untuk kira-kira seperti apa nanti ke depan. Tapi paling tidak tadi Pak Pras bisikin saya tadi, ditunggu sampai tanggal 5 Agustus kok kan, kalau nggak salah ya masih ada kesempatan. Nanti kita coba hitung satu-satu deh. Itu kira-kira teman-teman. Pak Anil dari round pertama silahkan kalau masih ada lagi. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Sekarang round kedua mungkin dari meja sebelah sini satu orang, silakan siapa? Wildan atau itu Lydia? Silakan. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Mungkin tanya terkait Kortek tadi yang sempat Bapak sampaikan. Tadi Bapak bilang Kortek implementasinya Januari 2024 Pak ya. Tapi kan kalau pemberitaan yang sebelum-sebelumnya kan Kortek itu Oktober 2023. Berarti ada kemunduran 3 bulan atau Oktober 2023 itu maksudnya lain gitu Pak. Lalu apakah kemunduran ini ada keterkaitan dengan belanja Kortek, pengadaan Kortek yang tahun lalu realisasinya hanya 32%. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait perpanjangan insentif Pak. Perpanjangan insentif kalau lihat dari PMK 3 ke PMK yang baru kan KLU-nya tidak berubah, tetap pakai KLU yang lama. Tapi kan mungkin kalau lihat perkembangan ekonomi terkini kan terutama untuk industri gitu kan inflasi harga produsen kan cukup tinggi Pak di kuartal 2. Mencapai 11%. Berarti kan biaya yang ditanggung sama para produsen ini kan lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu Pak. Nah ini dengan ini apakah nggak dipertimbangkan gitu Pak untuk diperluas lagi ke industri-industri manufaktur yang
sudah dicabut di awal tahun itu Pak, biar dapat lagi, karena kan dengan harga produsen yang naik kan maka marginnya kan agak berkurang nih Pak untuk para produsen Pak, di PPh 25-nya atau mungkin di PPh 22 impornya. Mungkin 2 itu dulu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan dari meja sana ada. Yang belakang dulu tuh, belakang. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Jelita dari Koran Tempo. Izin bertanya singkat aja sih Pak. Terkait tadi kan Bapak sempat singgung ya Pak, kalau sektor pertambangan itu salah satu yang mencapai target gitu. Nah kalau yang di bawah targetnya itu sektor apa ya Pak? Dan mengapa kira-kira itu bisa tidak mencapai target? Terima kasih Pak. Terima kasih. Tidak di bawah target maksudnya Mbak? Mbak, Gimana Mbak? Sorry. diperjelas. Untuk sektor, bentar. Sektor yang penerimaan pajak itu tadi kan Bapak udah jelasin kalau pertambangan itu salah satu yang mencapai target yang ditargetkan. Nah, kalau yang di bawah targetnya itu sektor apa ya Pak? Dan kenapa bisa tidak mencapai target? Oke. Baik, terima kasih. Si Satu lagi, rekan sini siapa? Selamat siang Pak, Dinda dari CNBC Indonesia. Pak, kemarin kan di hari pajak tuh Pak Syete udah belak-belakan gitu ya Pak. Masih ada orang kaya yang belum tersentuh sama DJP gitu untuk membayar pajak. Ini sebenarnya DJP punya nggak sih Pak data berapa jumlah orang di Indonesia yang tidak bayar pajak dan berapa gitu sebagian besar ini orang-orang kaya gitu, dan gimana upaya DJP untuk mengejar mereka untuk bayar pajak. Terus tadi melanjutkan soal PSE Pak, ini sebenarnya cara penunjukan DJP untuk menunjuk PSE itu seperti apa, dan komunikasinya dengan Kominfo tuh sebenarnya kayak gimana sih Pak? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini sudah ada 3. Mungkin bisa dijawab Pak Dirjen, silakan. Oke. Yang pertama dari Om Wildan. Keren panggil Om Wildan. Habib Wildan. Jadi tadi saya sampaikan implementasi Cortex Januari 2024. Ini adalah situasi bahwa wajib pajak sudah bisa bertransaksi dengan sistem kami kan gitu ya. Kalau tadi ada 1 tanggal Oktober 2023, itu adalah tanggal kami untuk instalasi secara nasional. Jadi tidak ada kemunduran, tapi kami mencoba untuk mereframe. Jadi Oktober itu adalah launching untuk instalasi sistem informasi secara nasional. Karena kan pasti kita membutuhkan sarana infrastruktur ke seluruh Indonesia. Kami punya sekitar 352 kantor pelayanan pajak. Kami punya 34 kanwil. Kemudian kami punya sekitar 204 KP 2KP. Nah, ini kan harus terhubung dengan, walaupun tadi kita gunakan digitalisasi lewatnya internet kan gitu ya. Tapi infrastruktur yang ada di masing-masing kantor kan mesti harus disiapkan. Nah, di Oktober 2023 itulah sebetulnya kami mencoba untuk mendudukkan, ya kita sudah harus secara nasional install. Dan kita coba mulai dari beberapa untuk tes run lah kira-kira kan gitu ya. Dan juga nanti dengan wajib pajak pun juga kami mulai terus melakukan sosialisasi. Tapi bukan hanya 3 bulan terakhir. Kami akan sosialisasi kepada wajib pajak. Kami usahakan di tahun 2023 besok, kami sudah mulai bercerita kepada masyarakat wajib pajak. Bagaimana modus operandi atau pola interaksi antara wajib pajak dengan kami yang menggunakan sistem informasi yang baru. Mudah-mudahan nggak menemukan hambatan. Jadi secara konteks Pak Mas Wildan ya, bukan karena pengunduran, itu memang frame waktu yang kita coba desain. Jadi sebelum betul-betul launching untuk masyarakat secara umum, kami yakinkan dulu nih instalasi, dan kita juga yakinkan bahwa proses transaksi yang ada di Cortex yang baru betul-betul dapat kita gunakan sebelum 1 Januari tahun 2024 besok. Jadi buat teman-teman sekalian juga saya sampaikan di sini bahwa saat ini kami sedang membangun sistem informasi yang baru ya, namanya Cortex kan itu kan, multi-years project.
Dan fase saat ini adalah fase pembangunan aplikasi. Jadi mudah-mudahan beberapa rilis kita bisa selesaikan dan tahun 2023 besok sudah mulai kita tanam nih. Kita uji coba lah kira-kira secara integratif kita uji coba sistem tersebut sebelum betul-betul kita instalasikan secara nasional. Jadi harapannya kita bisa gunakan di Januari 2024. Jadi yang ada kita bangun adalah yang sifatnya core, mulai dari pelayanan, penyuluhan, pengawasan sampai dengan penegakan hukum karena core kami di situ plus support sistemnya database management sesuai dengan proses bisnis yang betul-betul kami letakkan. Kalau kemarin ada cerita mungkin diskusi mengenai CRM, compliance risk management itu merupakan bagian dari sistem inti administrasi perpajakan kita. Jadi nanti kita betul-betul pengen bekerja berdasarkan data driven organization. Jadi bekerja proses bisnis kami berdasarkan data yang ada. Makanya saya mau nyambung dengan yang disampaikan oleh Dinda tadi kan, punya nggak sih data kan gitu ya. Kalau kami mengumpulkan data ya terus menerus, setiap tahun, setiap saat kami memiliki menerima kiriman data. Saya sampaikan dalam forum ini saya nggak akan nyebut nama, tapi data yang kami terima dapatkan adalah data dari kementerian dan lembaga. Kemudian data dari yang terakhir paling current adalah data dari institusi finance. Ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Akses Informasi untuk tujuan perpajakan. Jadi beberapa institusi perbankan dan institusi finansial lainnya secara periodik dalam satu periode baik inbound, baik yang di dalam negeri ataupun yang kami dapatkan dari mitra kami yang ada di luar Indonesia. Jadi secara bertahap kami dapatkan data mengenai saldo keuangan di akhir suatu tahun periodenya. Terakhir kami dapatkan tahun 2000, ini kan 2022 ya, 2020 dan 2021 kami sudah dapatkan. Jadi pertanyaannya apakah Bapak punya, aku punya. Nah kalau siapa, makanya saya nggak akan bilang siapanya kan, tapi yang jelas saya punya. Tapi yang dimaksud, ya nggak usah lah disampaikan. Yang jelas kami ada datanya, dan ini termasuk data yang kami sampaikan untuk menceritakan kepada masyarakat waktu program BPS kemarin, itu yang kami gunakan juga. Gitu ya. Jadi kalau mengenai siapanya, salah satu proses bisnis kami adalah melakukan pengawasan wajib pajak. Pengawasannya seperti apa, kami punya model, punya modus operandi, berdasarkan data dan informasi yang kami punyai, kami cocokkan dengan SPT wajib pajak yang bersangkutan. Itu contoh pada waktu kami melakukan pengawasan. Seperti apa pengawasannya? Ya kami lakukan secara berkelanjutan, bukan hanya setahun, 2 tahun, kan itu tuh. Tapi informasi dari para pihak, I most welcome. Saya lebih senang kalau dapat informasi yang lebih detail dari wajib pajak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan perpanjangan insentif tadi yang disampaikan oleh Pak Wildan ya. Ya, kalau memang kita lihat lah, kita evaluasi. Jadi konsisten evaluasi akan terus kita lakukan. Kepada siapa yang diberikan, kepada sektor yang memang harus diberikan dukungan, kan gitu tuh kira-kira. Jadi kepada sektor-sektor yang harus diberikan dukungan untuk memperkuat pemulihan ekonomi, ya kita akan berikan insentif. Sama seperti yang tadi, yang baru terbit PMK 12 juga hasil evaluasi ternyata dilanjutkan. Nah nanti pun sama yang tadi tanyakan sama si Ajo, atau siapa tadi ya, yang kira-kira untuk yang lain September gimana ya, kita akan lakukan evaluasi. Jadi konsisten jawaban yang kami sampaikan, kita akan terus lakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertanyaan Mbak Juwita Tempo gitu ya. Kalau kita lihat dari tahun semester 1 2022, ini semua sektor menunjukkan warna biru sebetulnya, pertumbuhan positif. Nah, sekarang kalau pertumbuhan positif bagus nggak, pertanyaan kan gitu tuh. Kalau saya melihat pertumbuhan positif ya pasti bagus. Nah, seberapa kuat positifnya ya tergantung dari kekuatan masing-masing sektor. Kami kan melakukan pengawasan ya. Jadi kalau kembali ke square 1 tadi, kalau namanya pajak itu kan sebetulnya hasil dari kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan ekonominya bagus ya otomatis penerimaan pajaknya harusnya bagus kan gitu tuh. Tapi kalau kegiatannya belum cukup kuat ya
Malah alih-alih kita minta pajaknya, malah mungkin kita bisa dukung, bisa dorong kan gitu tuh dengan pemberian insentif tadi. Jadi kira-kira kami menggunakan instrumen pajak malah dalam format itu. Pada waktu memang bagus ya kami akan meminta untuk penerimaan negara. Namun demikian di sisi yang lain apabila memang situasinya luar biasa malah hasil evaluasi kami perlu didukung, didorong untuk sektor tertentu supaya dia biar bisa bergerak lebih cepat, ya malah kami akan berikan insentif. Ini yang kami lakukan pada waktu menggunakan instrumen pajak untuk overcome situasi COVID 2020 sampai dengan 2021 atau 2022 ini. Kemudian tidak CNBC lagi yang terkait dengan komunikasi, kami akan terus berkomunikasi karena ya istilah katakan kami berkomunikasi dengan para pihak sampai yang bersangkutan untuk ditunjuk, Kominfo pun kan juga bisa komunikasi dengan yang bersangkutan sama kan gitu kan sepanjang subjeknya sama. Nah komunikasi berikutnya pasti saya akan lakukan dengan teman-teman Kominfo untuk memastikan seperti apa kira-kira yang akan dilakukan. Kami akan diskusikan deh kira-kira seperti apa situasi terkininya nanti. Oke. Tapi kalau penunjukan yang pasti kami lakukan karena mereka ini kan memang cross border transaction ya. Ya kami yakinkan kita bisa reaching out. Dan kemudian yang kedua kesepakatan dan mereka memiliki tanda kutip komunikasi yang baik juga dengan kita di Direktorat Jenderal Pajak. Dan kami tempatkan 190 berapa tadi ya? 195 PMS di luar negeri itu di satu kantor sebetulnya. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing di Kalibata. Jadi kami mengorganize PMSE tadi di kantor pajak kami di Kalibata di KPP 195 ya tadi kalau nggak salah ya. 195 PMSE itu merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Itu kira-kira Pak Nil. Baik, terima kasih. Lah aku mah ngobrol rono tak jawab aku ya piye. Oke. Nah, ini untuk Wildan akan dievaluasi. Nah, itu aja. Baik, terima kasih. Ini karena kita sudah mendekati waktu sholat. 2 pertanyaan lagi. 1 Lydia, 1 lagi siapa tadi? Lydia udah ya. 1 lagi ya. Silakan. Selamat siang Bapak-bapak. Ada beberapa sih aku cuman mau menekankan aja Pak. Kalau yang untuk tadi kan dari paparan Bapak itu kan penerimaan khusus di semester 1 ya Pak sampai Januari Juni. Pak aku mau dirinci dong Pak kalau untuk Juninya aja itu berapa sih Pak penerimaan pajak kita dan kenaikannya itu berapa? Nah sektornya itu lebih didorong oleh apa? Kalau di slide Bapak kan disebutkan oleh PPS saja, apakah ada sektor lain? Kita kan tahu kayak misalnya pertambangan dan lain-lain atau apa gitu. Tapi aku pengen lebih rinci Pak karena pengen yang Juninya. Sama Pak untuk menekankan yang tadi di integrasi NPWP sama NIK. Itu kan nanti berarti mau menekankan aja Pak, berarti kita yang sekarang punya NPWP itu masih bisa sampai akhir 2023 gitu. Jadi yang terus kalau orang yang baru mau daftar itu dikasih format yang baru berlakunya sampai 2023 lagi. Nanti 2024 baru menggunakan NIK gitu ya Pak ya. Nah sekaligus aku mau nanya kemarin kan yang terintegrasi itu udah ada 19 juta dari 42 juta yang dipadanin nih Pak. Nah untuk update sekarang itu udah berapa NIK yang udah bisa menggunakan NIK-nya ditransaksikan untuk perpajakan. Dari 19 juta itu apakah udah ada update? Sama tadi gue mau. Oh iya, sama untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan Pak. Untuk naikin tax ratio itu gimana sih langkah-langkahnya kan? Kalau untuk dari NIK menyatu untuk NPWP kan salah satunya itu Pak. Karena kan nanti untuk melihat kan siapa aja pekerja-pekerja di Indonesia yang belum punya NPWP tapi udah ada NIK gitu Pak. Nah itu kan masih di 2024 kan implementasinya secara full. Nah untuk sekarang ini apa sih yang dilakukan sama DJP gitu Pak? Karena kan seperti kita tahu banyak nih karyawan-karyawan yang non karyawan gitu yang dia udah yang udah punya penghasilan tapi nggak punya NPWP gitu Pak. Itu gimana sih cara DJP
apa ya namanya ya, ngelihatnya gitu Pak, gimana sih untuk pokoknya intinya gimana cara naikin tax ratio kita yang Oke. konkret gitu Pak langkahnya, jangan Oke, kayak gimana jawaban selama tax ini. ratio ya? Oke, terima Ya, kasih. makasih. Kalah. Satu lagi. Terakhir ya. Ya, Selamat siang, Pak. Gede. Bisa, Bang. Ayo, monggo silakan namanya. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Norman dari kantor berita Bloomberg. Saya mau nanya, mungkin pertama terkait pajak Norman. karbon, update-nya gimana? Sudah di tahap mana? Apa, Dari Bi? Bloomberg, beda dengan perusahaan taksi, saya yang dari berita. Lantas untuk Pak Ihsan, kan sekarang PSI lagi mulai mendaftar pemerintah. Dengan adanya pendaftaran ini, apakah ada mungkin penambahan target untuk pendapatan pajak? Gitu. PSI penyelenggara sistem elektronik. Oke. Dan terakhir, barangkali ada yang dapat kabar, mungkin terutama untuk Pak Justinus, apakah pemerintah jadi untuk menerapkan rencana pajak ekspor nickel pig iron dan ferronickel? Ini tentu lebih ke bidangnya bea cukai ya, tapi barangkali yang dapat kabar tentang ini. Oke, terima kasih. Tadi yang pertama apa ya? Bisa diulang sedikit? Pajak karbon Pak, update-nya gimana? Sudah di tahap mana? Pajak karbon? Ya. Update-nya? Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak. Oke, jawab yang itu ya mungkin bisa dimunculin yang satu slide tadi deh kalau mungkin pengen rincinya ya. Sektoral aja Mas, bisa munculin nggak Mas yang sektor Mas? Yang bar ke samping tadi. Yang sektor deh satu slide yang sektor. Yang bar ke samping. Saya alon-alon ya. Bar chart yang ke samping. Nah, ini. Sini sama sini beda rupanya. Aku ngeliat di sini ternyata yang sini beda nih. Jadi ini Bu Lydia, sekarang panggilnya Bu Lydia deh. Ya, udah Bu Ibu sekarang. Udah ibu-ibu sekarang kan? Iya masalah muda itu masalah umur, tapi kan status sudah ibu-ibu kan. Kelihatan nggak? Biar. Nah di sini ketahuan nih Bu Lydia nih kalau nanti kok double suaranya nih. Ya, silakan Pak. Oh ya udah. Nah ini kira-kira nih Lydia bisa dilihat di sini kalau yang warnanya biru, ya hijau itu Juni ya. Yang sebelah kanan yang kita lihat ya, bulan Juni kalau Lydia tadi nanya yang Juni, yaitu yang kanan tuh Lydia. Industri pengolahan tumbuh 58%, kan gitu ya. Perdagangan bulan Juni tumbuh 46,9. Jasa keuangan agak sedikit negatif 3,9, itu ada penjelasannya di sebelah kanan ya. Jasa keuangan karena adanya peningkatan restitusi. Karena kita mainnya di sini adalah main nilai neto. Jadi nilai bruto setelah dikurangi dengan restitusi. Nah, yang hijau lagi pertambangan tumbuh 266. Konstruksi negatif 7, ada di sebelah kanannya nih penjelasannya konstruksi. Karena apa? Karena adanya pergeseran pemungutan pajaknya. Kan itu tuh. Pemungutan dan pelaporan pajaknya. Sampai ke bawah. Jadi sektoral base kira-kira seperti ini Lydia. Ya. Jadi agak sedikit lebih detail. Kemudian yang kedua terkait dengan integrasi INIK sama NPWP kan gitu ya. Memang kami mencoba untuk mentransisikan dulu lah sampai dengan akhir tahun 2023. Jadi saya sampaikan tadi ini adalah transisi. Ya, dua-duanya kita pakai sekarang NIK bisa, NPWP bisa, nggak ada masalah. Yang baru pun juga kita masih pakai NPWP dan NIK menjadi satu kan gitu tuh. Jadi dua-dua kita jalankan lah kira-kira seperti itu. Nah nanti pada titik masanya baru kita selesaikan. Oh dengan sistem yang baru kita gunakan NIK sebagai basis untuk bertransaksi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian terkait dengan 19 juta itu adalah pemadanan yang kami lakukan kemarin dan kami terus lakukan pemadanan kan gitu ya. Belum lagi nanti yang bisa update secara mandiri. Kalau Lydia mau update mandiri silakan profilnya dilihat kan gitu ya. Kira-kira udah cocok belum namanya statusnya dulunya belum menikah sekarang jadi menikah kan mesti diubah kan. Nah itu mesti juga dilakukan updating. Nah monggo kira-kira tapi secara berprogres kami terus lakukan 19 juta itu adalah yang sudah valid. Jadi yang valid antara NIK dan informasi nama
antara DJP dengan Dukcapil. Itu betul-betul valid sama. Jadi kalau 19 juta tadi akses sekarang dengan menggunakan NIK sudah bisa digunakan. Nah sisanya kami terus jalankan ini. Karena ya pasti ya namanya memadankan dua sistem informasi itu pasti ada waktulah untuk bisa mencapai kesamaan antara kedua sistem itu sendiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertanyaan untuk meningkatkan tax ratio ya. Kalau tax ratio sih sebetulnya kuncinya kan memperluas basis ya. Basis orang, basis regulasi kan gitu ya. Meningkatkan basis itu macam-macam. Plus tadi kalau kita bicara basis berarti kan kita bicara forward ya. Jadi basis semakin bertambah. Itu yang kita penginkan. Makanya kami coba terus menggunakan data dan informasi sebagai basis nih. Basis baru untuk ke depan dan kita juga menguji atau mengawasi kepatuhan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini yang betul-betul kita lakukan. Dan kuncinya satu. Sekarang kalau tadi lihat 19 juta orang itu kan bukan jumlah yang sedikit ya untuk kita mengagregasikan data dan informasi. Jadi menjadi penting dan mutlak bagi institusi, saya pikir elektronikalisasi dan digitalisasi itu menjadi keniscayaan merupakan syarat. Apa yang akan kita kumpulkan? Ya data dan informasi tadi, kami saya sampaikan. Jadi kementerian dan lembaga yang sekarang sudah terus melakukan pengumpulan atau penyampaian data ke kami, dan juga data mengenai financial account, data keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Nah, itu yang kami lakukan sebagai dasar kami untuk melakukan pengawasan pembayaran, baik masa maupun masa-masa di tahun sebelumnya. Jadi inti cerita kami tetap ke sana. Yang kami lakukan kalau sekarang lagi booming ya kami lakukan pengawasan pembayaran masa berjalannya kan gitu ya. Tapi kalau untuk yang post kejadian yang sudah lewat ya kami uji. Apakah yang disampaikan kepada kami itu sudah sesuai dengan yang seharusnya disampaikan. Alat ujinya apa? Data dan informasi tadi. Jadi itu kira-kira gambaran modus operandi cara kami bekerja untuk terus memperluas basis pajak. Dan pengennya ya tax ratio terus meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian dari router apa dari Bloomberg, Pak. Bloomberg ya? Iya. Mengenai pajak karbon, update-nya nanti nunggu BKF dulu ya. Ya kira-kira seperti apa roadmap-nya ya. Kalau kami coba siapkan infrastruktur implementasinya, tapi untuk masalah pengenaan segala macam nanti kita diskusi dengan Pak Febrio. Saya belum punya sesuatu yang bisa saya sampaikan di awal. Kemudian yang kedua saya hilang ketika ya hilang. Apa yang kedua? Enggak, pertanyaan yang kedua hilang aku dan Tadi terkait Pak Iksan ya, kedua. Pak Iksan mau jawab. Terkait target itu apakah ada naikkan dengan hanya PSE ini apa bagaimana? Ada penyesuaian target itu? Oh, Sorry, kalau PMSE kan kita nggak pernah masang target. Jadi kan dia memungut atas transaksi ya. Kalau kita bicara clear backbone model transaksinya ya. Jadi kalau di tempat kami kan PMSE penyedia apa Pak Yoga PMSE? Perdagangan melalui sistem elektronik, Pak. Aku ngetes Pak Yoga Oh maksudnya. iya. Garo-garo. Ya. Perdagangan melalui sistem elektronik itu kan yang dilakukan, yang diakses adalah dia memungut PPN atas transaksinya dia kan gitu kan kira-kira. Jadi kalau ditarget berarti saya target dia nih kan gitu kan. Berarti omset Anda harus meningkat besok kan gitu kan. Ya kan nggak mungkin kita lakukan karena mereka pasti punya konsumen, ada yang fix konsumen, ada yang barang baru konsumen, ada yang delisting konsumen kan gitu kan. Nah, yang kita lakukan ya kita pasti ngelihat nih perkembangan dari waktu ke waktu seperti apa. Dan ini yang akan terus kami lakukan evaluasi gitu ya Bos ya. Jadi kalau target mereka saya nggak punya ilmu untuk target mereka nih. Tapi target saya kalau mungkin ada PMSC yang belum saya tunjuk itu target saya malahan. Jadi tadi kan 195 kan dari tahun ke tahun kan ada tuh 50 tambah 30 tambah berapa gitu kan. Nah target saya kalau ada yang belum masuk list itu yang harus saya masukkan ke dalam listnya. Kira-kira gitu tuh. Kemudian satu lagi terakhir. Lagi ke Pak Justinus tadi Pak pertanyaannya terkait dengan apakah pemerintah jadi untuk menciptakan pajak ekspor nikel Pak? Pak Justinus tadi di Ya nanti coba didiskusikan, saya belum tahu persis. Atau mau dijawab? Silakan Pak Pras. Belum, masih Mungkin mau dikasih komen saja sedikit. Saya rasa ini masih wacana ya, masih butuh diskusi teknis yang lebih detail.
Jadi belum bisa dipastikan untuk pemberlakuannya kapan. Nah, saya sedikit mungkin menambahkan beberapa hal. Nah, terkait dengan PSE dan PMSE. Tentu kalau PSE kan wilayah Kominfo. Itu penyelenggara sistem elektronik. Kalau kita PMSE, beririsan, tapi dalam himpunan itu kan tidak sama persis. Ada PSE yang bukan PMSE. Tetapi kalau PMSE, pasti dia masuk ke sistem elektronik. Jadi ada kausalitas pasti ada, tapi tidak serta-merta. Karena penyelenggara belum tentu melakukan kegiatan perdagangan. Itu misalnya search engines, itu kan masuk PSE, tetapi bukan PMSE. Nah, ini nanti tentu integrasi data akan membuat kita lebih kaya dan bisa pengawasan yang lebih kolaboratif. Nah, lalu klarifikasi kedua, kalau ini jawaban bukan DJP ini ya, ini di luar DJP penjelasannya. Kalau PMSE tentu kan jelas aturannya, regulasi pajak yang diturunkan dalam konteks pemungutan PPN. Nah, PSN regulasi dari Undang-Undang ITE yang diturunkan. Tujuannya lebih kepada untuk mengatur sejauh mana negara berdaulat terhadap platform asing. Kan maksudnya baik. Ketika dia mendaftar, lalu nanti kan bisa membuka data untuk akuntabilitas, untuk melindungi kepentingan warga negara, kepentingan Indonesia sebenarnya. Nah, bahwa Kominfo menentukan tata caranya, itu tentu domainnya Kominfo, dan kita berharap ini soal administrasi belaka. Jadi pemerintah seharusnya tidak ada niat untuk mempersulit, menghambat, tapi ini persoalan administrasi yang mungkin belum bisa dipenuhi sepenuhnya dalam waktu yang cepat. Nah, lalu yang terakhir ini juga penjelasan terkait yang tadi Mbak Dinda tanyakan, soal pernyataan Pak CT ya. Pak Nil juga sudah membuat SP yang sangat detail dan jelas. Nah, saya memberikan semacam background seperti ini kira-kira. Kita berterima kasih Pak CT memberikan informasi itu, lebih bagus lagi kalau nanti Mbak Dinda bisa mempersuasi Pak CT untuk datang ke DJP, memberitahukan siapa sebenarnya itu. Tapi dugaan saya, Pak CT pasti punya sumber primer. Tapi ketika belum menyebut ini perbankan, kemungkinannya itu data lama. Karena kalau acuannya misalnya tax amnesty, mestinya orang sudah ikut TA. Pasca TA ada Undang-Undang 9 2017, keterbukaan akses. Mestinya juga sudah diinformasikan dari perbankan. Dan ada syarat dari Bank Indonesia setahu saya Pak Dirjen, bahwa deposan atau nasabah atau debitur itu kan harus PNBWP dalam jumlah tertentu. Nah, kemungkinan besar kalau triliunan itu ya ber-NPWP. Sekurang-kurangnya dia bayar pajak. Atas bunganya itu dipotong PPh otomatis oleh bank. Nah, kalau nggak dipotong, kalau nggak bayar pajak, jangan-jangan banknya malah lupa motong. Itu juga harus diingatkan. Tapi kalau dari proses itu, saya rasa kecil kemungkinan kalau ada nasabah bank lolos. Mudah-mudahan ini data lama yang memang belum diupdate, tapi kami sangat meyakini niat baik dan itikat baik Pak CT itu untuk mendorong supaya jadi awareness kita bersama. Tapi lebih bagus kalau data akurat dan terkini disampaikan, kita yakin Ditjen Pajak secara imparsial, fair pasti akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi itu supaya jelas sehingga tidak menjadi polemik. Dan ini juga bisa menjadi trigger bagi siapapun yang punya data informasi untuk mau menyampaikan kepada otoritas pajak. Saya rasa itu tambahan saya Pak Nil, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen, sudah cukup. Pak Ihsan. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan media briefing hari ini dan kami laporkan Pak Dirjen, hari ini juga ini kami siarkan melalui YouTube. Tadi di pic-nya saya lihat sempat tercapture ada 320 yang mengikuti melalui YouTube. Saya izin sedikit menambahkan Pak Dirjen terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Justinus, karena memang banyak pertanyaan selama ini pada rekan-rekan semua ya.
Jadi memang jangan sampai mix up antara PSE dan PMSE gitu ya. Yang satu penyelenggara sistem elektronik ranah privat yang dikelola oleh Kominfo terkait perizinan, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Prastowo apa perlunya perizinan tersebut, manfaatnya, ya. Nah itu kalau nggak salah ada 292 itu, ada 292 yang PSE luar negeri, ya, yang terdaftar di Kominfo. Nah kemudian ada PMSC, perdagangan melalui sistem elektronik, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa itu kita sampai saat ini kita menunjuk 195, yang intinya adalah bagaimana kita menunjuk untuk mereka melakukan pemungutan PPN. Ya, jadi ini dua hal bisa beririsan, tetapi bukan hal yang sama. Karena saya perlu jelaskan seperti ini karena teman-teman banyak memberikan pertanyaan ke saya, yang saya lihat teman-teman masih mix up gitu antara PSE sama PMSE, ya itu satu pertama. Lalu yang kedua, Pak Dirjen nanti kita setelah ini Bu Ewi, Pak Slamet, mungkin kita bisa minta tolong sama rekan-rekan media nanti di ininya sekalian di apa di gadgetnya masing-masing kita buka login NPWP. Ya, kita buka login NPWP, ya kita nggak lihat, bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti kita ajarin bagaimana memvalidasi nicknya. Gitu nih membantu kita juga nih untuk nanti berarti teman-teman bisa langsung kemudian selanjutnya menggunakan nick NPWP. Lalu terkait dengan Cortex tadi Pak Mas Wildan, jadi tidak ada pengundaan ya sudah jelas 2013 terkait deploymentnya Oktober, ada familiarization 3 bulan, nanti Januari baru kita roll on untuk wajib pajak gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi pada Pak Dirjen, Pak Justinus Prastowo, dan juga Pak Ihsan, Pak Yoga, Pak Estu, dan Pak Aim yang ikut serta di belakang. Dan juga tentunya terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktu. Harapan kami tentunya ini bisa disebarluaskan dengan baik, ya, ditulis sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, termasuk clickbaitnya kan gitu ya. Nah termasuk clickbaitnya karena seringkali saya lihat teman-teman udah bagus nih dalamnya pas banget, clickbaitnya mencong sedikit kan gitu ya. Baik, terima kasih juga buat Bu Ewi dan rekan-rekan yang sudah menyiapkan ini semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita akan bertemu dalam kondisi yang sehat di next media briefing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan nanti kalau teman-teman mau dicoba itu ya, dikasih videonya. Nanti biar teman-teman paham ya. Ya. Jadi nanti teman-teman ada kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Teman-teman login ya, bisa langsung pakai NIK, kalau nggak bisa pakai NPWP dulu, nanti NIK-nya diupdate ya. Oke. Apa jadi masa itu? Oh, punya ada kain yang belum dihabis. Oh, tidak pernah. Bedanya PMK sampai pun sampai mau ada beberapa yang jadi. Jadi coba ya, sih, ya kan cuma nanti kemarin udah kuat kemarin apa ini,
Pak, kalau untuk Juni aja berapa Pak penerimaannya? Soalnya kan Bapak tadi ada menarik tuh, kalau misalnya dia menabung aja Pak, masih kita ada Bapak. Kalau nabung itu berapa untuk dari yang Kan itu gampang tuh. dikurangi kayak sama Mei? Iya, gitu aja ya, sebutkan berat. Untuk tadi aku misalkan menabung kan Pak, kita akan menjual kata di ini kita bicara kenapa menjual kamu tadi itu sama saya menjual Betul, ada penerimaan CPNS kan nggak cuma gini ya, kita memang yang paling besar itu ada di Juli ini. Makanya, makanya kalau kita lihat angka ini jauh kan nggak baru ini. Sebetulnya kan bisa dicek kan dari Mei kemarin laporan APBN kita berapa, Juni laporan APBN kan 61 triliun, ya tinggal dikurangi kecil berarti kita. Makanya kalau kita lihat tadi yang panjang di ini juga kan ada sebenarnya lembaga bisa. Nah, coba dikurangi apa? Kita lihat tahun lalu penerimaan dunia berapa, ya kan? Dan sekarang penerimaan dunia dikurangi TPS berapa? Nah, tapi juga masih tumbuh juga. Karena ya, kan bertanya kan, kita punya nih data tahun lalu, ya kan? Iya. Karena tadi kan memang kan itu baru menarik tuh awal tahunnya kan sebenarnya diproyeksikan merupakan gitu Pak. Simbol utamanya itu dari makanya tadi aku mungkin berapa sih misalnya kalau secara keseluruhan kan cuma 60, kalau kata udah yang tadi ya kalau nggak salah tuh kayaknya itu 50 sendiri Tapi kok besar sih ya? Tapi kita belum tahu apa Indonesia. Ini yang terakhir itu kita bakal 50 menit. Oh, dulu ya.